Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulur Rahma, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas 2B, dengan NIM 312200035. Di sini saya akan menjelaskan 3 periode sejarah orientalisme untuk memenuhi persyaratan nomor 4 UTS MK Orientalisme dan Oksidentalisme. Pada sejarah orientalisme yang akan dulu bahas yakni masa pra-perang salib, masa perang salib, dan terakhir masa kolonialisme. Yang pertama, yaitu masa pra-perang salib. Kontak Barat dengan Islam dimulai sejak masa Abbasiyah, yaitu melalui Andalusia dan Sisilia. Saat itu Timur ini menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan. Barat belajar filsafat, matematika, bahasa Arab, hingga agama Islam. Pada saat itu, penguasa Eropa memberikan perhatian terhadap penerjemahan ilmu-ilmu dan kesusastraan kaum muslimin ke dalam bahasa Latin. Di antaranya yaitu ada Frederick II, Raja Sisilia tahun 1250, dan Alfonso, Raja Kastil. Alfonso mengumpulkan para penerjemah dan memberikan hadiah besar bagi yang menerjemahkan kitab-kitab Arab. Pada abad ke-10, banyak kaum orientalis yang memulai perjalanan ilmiah ke kawasan kaum muslimin. Selain belajar kedokteran, teknik, matematika, dan astronomi, mereka juga melakukan penerjemahan kitab-kitab yang mereka pelajari dari Arab. Yang kedua yaitu masa Perang Salib. Perang Salib terjadi selama hampir 2 abad. Kekalahan dan kemenangan silih berganti dirasakan oleh kaum muslimin dan tentara Kristen. Pada akhirnya, seluruh tentara Kristen dipukul mundur oleh kaum muslimin. Bahkan, pasca Perang Salib, ada sebagian kawasan Eropa yang diduduki oleh kaum muslimin di bawah Khilafah Utsmani. Ketika kaum Kristen berhasil menduduki kawasan muslim, mereka bersentuhan dengan peradaban Islam yang relatif sudah jauh lebih maju dan lebih tinggi daripada peradaban Barat atau Kristen. Barat lalu melakukan kajian dan mempelajari apa yang sudah dibangun oleh kaum muslimin itu. Peradaban Islam saat itu lebih tinggi dibandingkan dengan peradaban Barat. Rentang waktu supremasi peradaban Islam atas peradaban-peradaban lainnya juga lebih lama dibandingkan dengan apa yang ditorehkan oleh Barat saat ini. Peradaban Islam berkuasa selama 10 abad, sedangkan Barat baru 4 abad. Yang terakhir yaitu masa kolonialisme dan Renaissance. Renaissance Barat memunculkan revolusi industri di Barat. Banyak pabrik-pabrik didirikan berdasarkan kepada berbagai penemuan di bidang ilmu pengetahuan. Setiap industri memerlukan 3 hal penting: bahan baku, tenaga kerja, dan pasar. Ketiga hal yang sangat penting itu awalnya bisa dipenuhi oleh Barat. Akan tetapi ketika industri semakin bertumbuh, Barat memerlukan ekspansi agar bahan baku tetap tersedia, tenaga kerjanya terpenuhi, dan ada pasar yang selalu siap menerima produk industri. Maka dimulailah fase penjajahan yang sekali lagi memunculkan interaksi antara Barat dan Timur. Fase ini berlangsung selama 4 abad, yaitu abad 16 hingga abad 20. Di masa ini pula aktivitas orientalisme kembali marak. Pada masa ini, abad ke-17 muncullah kitab tentang gramatika Arab yang disusun oleh Erpenius di Leiden tahun 1613 Masehi. Edward Pocock tahun 1691 dari Inggris menerjemahkan kitab Tarikh Mukhtasar Ad-Dual. The Herbelot menyusun sejarah sastra Timur. Seorang orientalis yang hidup pada masa ini yang bernama Reis menerbitkan buku Tarikh Abil Fidak dan Al-Harari dalam bahasa Arab dan Latin. Kemudian orientalis asal Italia menyusun kitab yang berbentuk kamus dalam bahasa Arab dan Spanyol. Selanjutnya, pada abad ke-18 terbentuk pusat pengkajian ilmu ketimuran di Prancis, yaitu École des Langues Orientales Vivantes tahun 1755 Masehi. Berdiri organisasi ilmiah tentang Asia seperti Société Asiatique di Paris 1822, Royal Asiatic Society di Inggris 1823. Memasuki abad ke-19, muncul tokoh-tokoh yang melakukan kajian lebih serius, seperti Sylvester de Sacy. Dia menyusun ensiklopedia Bibliotheque Orientalis, menerjemahkan Al-Burdah, Al-Nuqud, menerbitkan Kalilah wa Dimnah, Maqamat Al-Hariri, dan Alfiyah Ibnu Malik, menerjemahkan Tarikh Al-Mamalik, dan menerbitkan Muqaddimah Ibnu Khaldun.
Itulah tadi 3 periode sejarah Orientalisme. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Hubul Khair sebagai dosen pengampu mata kuliah Orientalisme dan Oksidentalisme. Semoga dengan video ini saya bisa mendapatkan nilai terbaik. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.